Oke guys, welcome back to my channel ya. Jadi hari ini H-1 jelang Indonesia melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain dalam ajang kualifikasi ronde ketiga zona Asia antara Bahrain melawan Indonesia di Stadion Nasional Bahrain di Rifa ya. Jadi waktunya lebih kurang ya 24 jam lagi ya. Karena pertandingan dilangsungkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kalau waktu Bahrain itu jam 7 malam. Terdapat 4 jam perbedaan waktu antara Bahrain dan Indonesia ya. Duluan Indonesia baru Bahrain ya. Jadi di sana jam 7 malam, di sini kita sudah jam 11 malam. Jadi dari persiapan sudah nampak seluruh pemain sudah tiba ya, termasuk yang kemarin yang terakhir tiba itu Martin Paes sudah sampai ya. Dan itu disambut antusias oleh seluruh pemain dan official di sana ya, karena memang kehadirannya sudah ditunggu-tunggu ya. Dan kabar baiknya dia datang, tangannya udah nggak digips, jadi sudah aman. Harusnya moga-moga kita doakan sama-sama semoga bisa bermain lah menghadapi Bahrain, karena kehadirannya sungguh dibutuhkan oleh timnas Indonesia, khususnya di lini belakang dan di bawah Mistar. Karena dengan adanya Martin Paes ini, para back ini lebih tenang ya dalam bermainnya, karena mereka tahu seberapa jago dan mampunya si Martin Paes ini ya, tanpa mendiskreditkan kiper yang lain. Tapi kalau ada Martin Paes, mereka rasanya lebih nyaman. Pemain pun lebih tenang gitu loh, dan bisa build up dari bawah gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah melawan Bahrain ini strategi apa yang akan dipakai oleh Sintayong? Apakah mereka akan bermain defensif dengan mengandalkan counter attack, atau dari awal kita mencoba menyerang, atau kita mencoba menguasai bola sebanyak-banyaknya sambil menekan Bahrain ya? Karena kita tahu Bahrain sebagai tuan rumah kan mengincar kemenangan. Jadi biasanya kalau tim tuan rumah yang mengincar kemenangan pasti biasanya dari awal-awal sudah langsung ngepres dia, nyerang terus. Nah, kita mesti menunggu ya, apa strategi yang akan digunakan oleh Sintayong. Apakah dia bertahan dulu, biarkan Bahrain menyerang dulu 5-10 menit awal, setelah itu baru kita pegang bola, pelan-pelan build up dari bawah. Berhubung ini rumputnya bagus ya di Bahrain ya. Di rumput di Bahrain itu pasti lebih bagus daripada GBK yang kemarin kita nampak pertandingan melawan Australia, dan kurang bagus ya rumput, karena rumput masih menjadi permasalahan lah. Tipikal permainan daripada STI ini kaki ke kaki itu membutuhkan rumput yang bagus. Jadi kalau kita away di Bahrain pasti bagus rumputnya, dan kita bisa memainkan pola permainan kita sendiri, di mana kita build up dari kiper, maju, biasanya ke back, ke Ijaz, ataupun nanti ada Mesilgers, nah baru pelan-pelan naik. Dan karena kita sekarang tambahan ada Mesilgers lagi ya, jadi di belakang itu makin solid gitu. Jadi kita lihat nanti bagaimana apa strategi yang bakal diterapkan. Kalau menurut saya sih maunya kita nyerang terus, karena Bahrain ini secara di atas kertas kan masih di bawah daripada Australia dan Saudi Arabia. Harusnya dengan kita menekan kita bisa, apalagi kita di lapangan tengah tuh ada sang profesor ya, Tom Hai ya. Harusnya kita mampu lah. Mungkin nanti ditambah dengan Natancho ataupun dengan Ivar Jenner yang mendampingi, harusnya kita bisa membawa bola lebih bagus. Apalagi kita sekarang ada Eliano ya di depan ya, bisa membantu penyerangan ya. Pasti bisa lebih membuka ruang, dan gaya permainan Eliano pasti lebih bagus lah, karena dia biasa bermain di Eredivisie ya. Skillnya juga pasti di atas yang lain ya kan. Nah, itu yang patut kita tunggu ya. Yang kedua yang patut kita tunggu ini, kira-kira strategi apa yang bakal dipakai, formasi apa yang dipakai untuk Sintayong. Apakah dia akan memakai starting 11 full diaspora, atau masih ada mix seperti biasa? Masih ada mix dengan memainkan mungkin di back masih ada dipasang Rido, di depan mungkin ada dipasang Marcelino, Witan, ataupun Malik Rizaldi salah satu ya. Kalau ada itu berarti masih mix ya. Tapi feeling saya merasa kemungkinan besar untuk starting line up kali ini full diaspora ya. Karena kalau untuk full diaspora kita juga sudah cukup ya, karena hampir semua lini kita udah ada diasporanya ya. Nah, masalahnya lagi yang akan dipakai STY ini kira-kira formasi apa? Apakah masih formasi 3 back, 3-4-3, atau kalau dari saya pengennya dia mencoba formasi 4-2-3-1 ya. Karena kalau 4-3-2-1 kita cuma pakai 2 back tengah. Karena posisi sekarang kita kan memang 2 back tengah. Ada Mesilga, ada J.I. Jazz. Kalau 3 back mungkin tambah Jordi Amat. Kalau 3 back. Tapi karena Jordi Amat kan udah agak berumur, kadang juga ada yang bilang kan suka blunder, tapi ya kita nggak tahu lah. Mengenai kesiapan hanya STY yang tahu ya, pemain yang terbaik. Tapi cuma biasa memang pakemnya daripada STY ini ya 3 back.
3-4-3 kan. Jadi kalau dia 3 back, dia full diaspora tuh kipernya Martin Pass, backnya mungkin ya Jay, Mesh, satu lagi mungkin Rido. Atau kalau mix ya, dia dengan nggak full diaspora ya. Kalau full diaspora mungkin Jordi Amat di situ ya. Karena kita nggak ada Justin Hubner ya, Hubner cedera. Di sayap kanan, di back kanan udah pasti Sandy Walsh. 2 kali kemarin dia tampil mengalahkan membangku cadangkan Asnawi ya, udah 2 kali. Kalau di back kiri udah tidak tergantikan lagi lah. Calvin Verdong sudah pasti ya. Nah di tengah ini antara Tom Hai duet dengan siapa sekarang? Apakah dengan Ivar Jenner atau Nathan Cho? Antara itu dua. Tapi saya rasa harusnya lebih Ivar sih, karena Ivar lebih bagus ya permainannya. Nathan Cho di kualifikasi 2 kali kemarin masih kurang bagus dibandingkan kemarin waktu Piala Asia itu dia jauh lebih bagus ya. Nggak tahu apa yang terjadi dengan Nathan Cho, tapi di sini dia agak kurang bagus di 2 pertandingan ini. Kalau dimainkan nanti malam, semoga dia bisa membuktikan kualitasnya lah ya. Jadi di tengah Tom Hai dengan Nathan Cho, di sayap kanan itu ada di depan berarti 3 striker depan itu kemungkinan kalau full diaspora tuh kemungkinan besar Eliano, Ragnar, sama Rafael. Kalau full ini berarti satu starting 11 full diaspora. Tapi kalau ada dicampur dengan Marcelino ya berarti Marcelino di kanan, uh, Rafael Struijk atau Ragnar yang di depan, sebelah sini ya antara Ragnar atau Rafael Struijk ini bisa di switch lah antara dua ini ya. Itu kalau pakem biasa daripada STY ya. Tapi kalau saya maunya kita main lebih menyerang, jadi pakai formasi 4-2-3-1, jadi 4 back di bawah. 4 back di bawah ya Calvin Verdong, J.E. Jazz, Max Hilgers, dan Sandy Walsh. Nah, ini back tengahnya udah elit lah nih, elit. 2 pemain ini udah top. Tingginya juga top. Semua top ya. Sayapnya Calvin Verdong apalagi ya kan. Nah, 4, lalu ada 2 di tengah. Duanya ini DM-nya ini Tom Hai sama si Ivar lah kalau saya ya. Kalau saya masih untuk saat ini Ivar lah. Jadi Tom Hai yang jadi ibaratnya Pirlo-nya lah. Si Ivar ini yang Gattuso-nya. Jadi kalau ada orang datang dia yang ngeblok gitu. Lalu 4-2, lalu 3. 3 bagian depan itu maunya kalau ini sedikit ofensif ya kita mainkan Eliano di sebelah kanan, Ragnar di tengah, Rafael Struijk di kiri. Nah, kalau saya itu tinggal depannya nanti siapa ditaruh di situ. Apakah Marcelino? Nah, itu lebih apa atau sedikit dinaikkan si Ivar. Jadi Ragnar, Ivar, Eliano, Ivar, Ragnar, sama Struijk. Itu bisa juga. Pokoknya kalau 4-2-3-1 posisi kita lebih menyerang lah. Karena saya berharap kita menyerang. Karena ini di atas kertas kita bisa makan di pertandingannya. Kita bisa ambil 3 poin di sini lawan Bahrain ini ya. Karena dia kemarin aja diobok-obok lawan Jepang ya. Telak juga. 5-0. Lawan Australia itu sebenarnya Australia menyerang, cuman ya karena gol menit terakhir itu deflection juga, dia jadi menang 1-0. Tapi yang diwaspada daripada Bahrain ini suka menjatuhkan diri ya. Jadi banyak diving sakit-sakit nggak jelas gitu. Kalau Bahrain itu yang harus kita pahami dan kita maklumi aja lah nanti kalau besok malam terjadi pertandingan seperti itu ya. Jadi kira-kira menurut teman-teman cocoknya strategi apa dan strategi apa yang bakal dipakai oleh STY nanti malam, besok malam? Kalau saya sih maunya kita bermain full ofensif ya, 4-2-3-1 ya. Jadi ngumpuk kita di depan itu. Jadi opsi serangan kita lebih banyak. Karena di situ itu bisa Tom Hai bisa juga naik ke situ ya. Jadi bisa di 3 di depan itu bisa Eliano, Tom Hai, Ragnar, depannya Struijk. Jadi di gelandang DM-nya ini ada 2, si Nathan sama si Ivar. Wah, itu kalau main kayak gitu kita pasti ngepres, pasti kita ofensif gitu. Nah, masalahnya sekarang mau nggak STY main seperti itu? Karena dia pakemnya kan 3-4-3, dia udah terbiasa dengan 3 back gitu. Dulu-dulu dia pernah coba 4 back itu kurang memuaskan hasilnya. Tapi kita nggak tahu ya, karena dengan kedatangannya Max Hilgers ini sama Eliano kita nggak tahu. Bisa saja terjadi perubahan formasi ditambah ketidakhadiran dari Justin ya. Bisa juga hal itu terjadi ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana hasilnya ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini, silakan tebak skor juga ya, boleh tebak juga di kolom komentar ya. Kira-kira berapa skor pertandingan ini menurut teman-teman ya. Nanti akan saya pilih
2 pemenang ya. 2 pemenang akan saya pilih untuk saya kasih hadiah nanti berupa pulsa ya. Pulsa 25.000 akan saya kirim ke teman-teman yang benar jawabannya, karena kita ini ya seru-seruan aja lah mendukung timnas sambil tebak-tebak skor ya. Mana tahu beruntung dan benar jawabannya, nanti akan saya kirimi, saya DM, nanti saya kirim pulsanya ya. Jadi teman-teman tetap tonton videonya, tebak skornya ya, dan tetap dukung tim nasional ya. Semoga tebakannya benar dan semoga kalau dari saya semoga kita pesta gol di sini. Kita bisa cari agregat poin juga di sini ya. Sekian video kali ini ya. Sampai jumpa di besok dan go Garuda.